sobat bonsai dimanapun berada. Pada video kali ini saya akan memindahkan sebuah bahan bonsai loa ke dalam pot plastik teman-teman. Karena pertumbuhannya sudah kurang subur, maka saya perlu menggunakan media yang lebih besar. Mari ikuti proses lengkapnya. Nah, di sini saya menggunakan media pasir kali untuk tanaman loa ini atau Ficus racemosa ini. Biasanya saya menggunakan kotoran kambing halus karena saya kehabisan kotoran kambing halus. Jadi saya menggunakan media alternatif. Oke, untuk alas akarnya saya menggunakan polybag bekas agar akar-akarnya tidak menuju ke bawah, sehingga kedepannya kita lebih gampang melakukan penyeleksian akar. Untuk media dari tanaman loa atau Ficus racemosa tidaklah terlalu ribet teman-teman. Biasanya tanaman loa pertumbuhannya cukup kuat. Kita bisa menggunakan pasir kali atau kotoran kambing halus. Kalau menggunakan pasir kali, kita membutuhkan pemupukan yang lebih sering. Tapi kalau kita menggunakan media kotoran kambing halus, itu sudah termasuk pupuk. Jadi kita bisa lebih jarang melakukan pemupukan. Oke, mari kita lakukan proses selengkapnya. Oh ya, perlu teman-teman ingat kalau untuk tanaman loa yang paling rutin kita lakukan adalah penyiraman. Kita tidak boleh telat melakukan penyiraman karena tanaman loa sangat rakus dengan air teman-teman. Jadi kalau kita lambat setengah hari saja melakukan penyiraman, biasanya tanaman loa itu cepat layu. Maka dari itu teman-teman harus rajin melakukan penyiraman. Oke teman-teman, jangan skip dulu video ini atau tinggalkan video ini, karena saya akan melakukan penanganan selanjutnya. Saya rangkum penanganannya selama beberapa bulan, saya jadikan satu video. Oke, mari ikuti proses selengkapnya. Nah, inilah hasilnya setelah kurang lebih 5 bulan saya lakukan pergantian pot. Hasilnya cukup lambat sebenarnya teman-teman. Karena kondisinya seperti ini, kekurangan pencahayaan, maka perkembangan dari bahan bonsai loa ini atau Ficus racemosa ini agak lambat. Sekarang saya akan melakukan tahapan selanjutnya, yaitu penyeleksian tunas-tunas liar dan melakukan penahapan dari percabangannya. Hal ini harus saya lakukan walaupun kondisinya belum cukup bagus, agar kedepannya perkembangannya lebih bagus. Oke, mari ikuti proses selengkapnya. Nah, sekarang mari kita cek perakarannya dulu teman-teman, agar kita tahu menentukan dampak depan dari bahan bonsai loa ini atau Ficus racemosa ini. Dan kita juga perlu tahu apakah ada akar yang perlu diseleksi. Kalau ada akar-akar yang menyilang, kita seleksi dulu atau bisa kita luruskan.
Nah, untuk akar saya rasa sudah cukup teman-teman, karena saya mendesain dari bahan loa ini tidak terlalu besar, kemungkinan untuk small, bahkan kalau bisa untuk mame teman-teman, tergantung perkembangannya. Jadi saya akan memangkas cabang atau terusan-terusan cabangnya. Nah, setelah beberapa minggu saya lakukan pemangkasan terhadap bonsai loa ini atau bahan bonsai loa ini atau Ficus racemosa ini, sekarang pertumbuhan tunasnya sudah banyak. Sekarang kita lakukan penyeleksian tunas-tunas liarnya. Nah, tunas-tunas liarnya ini harus kita bersihkan agar pertumbuhan atau konsentrasi pertumbuhannya terfokus ke cabang-cabang yang mau kita pakai. Kali ini harus rutin kita lakukan untuk mempercepat proses perkembangan dari bahan bonsai loa kita atau Ficus racemosa. Nah, untuk perpecahan percabangannya ini, perpecahan percabangan pertamanya atau perpecahan cabang pertamanya, saya berencana menggunakan tunas yang ini atau bisa juga tunas yang di bawahnya. Sedangkan untuk terusan cabang pertamanya, saya menggunakan yang ini. Nanti kalau pembesaran dari terusan batang utamanya tidak bisa melebihi cabang pertamanya ini, kedepannya saya akan mengkonsep bahan bonsai loa ini atau Ficus racemosa ini dengan gaya twin terang. Nanti kedepannya di sini akan dibangun semi mahkota. Oke, untuk pertumbuhan backgroundnya ada banyak tunas. Kalau yang ini saya gunakan terlalu kelihatan pangkal cabangnya. Saya gunakan yang lebih di belakang, yang lebih ke belakang.
Sedangkan untuk terusan ke mahkotanya, mungkin yang ini sudah bisa saya pakai. Oh, yang ini berarti harus kita pangkas. Nah, untuk cabang yang ini karena posisinya sejajar, yang ini harus saya bersihkan teman-teman, agar kedepannya tidak terjadi pembengkakan di sini. Untuk backgroundnya, kalau yang ini dipakai, posisinya terlalu sejajar dengan cabang pertamanya, jadi akan saya gunakan yang ini. Oke, sambil kita melakukan pemupukan, kita cek kondisi perakarannya. Nah, untuk perakarannya masih kecil-kecil, tapi pertumbuhannya sudah lumayan merata. Nah, sekarang kita lakukan pemupukan. Nah, setelah kita lakukan pemupukan, kita tambahkan media di atasnya untuk menutup pupuknya.
Kalau tidak ditutup pupuknya biasanya dikorek-korek ayam, teman-teman. Nah, demikianlah tahapan penanganan dari bahan bonsai loa ini atau Ficus racemosa ini. Sampai jumpa di penanganan selanjutnya.